Cara logis agar hutang Anda bisa segera lunas. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan hutang piutang ya. Nah, ini sangat menarik bagi Anda yang saat ini mungkin terpuruk terkait dengan kondisi finansial. Terlebih lagi kondisinya minus ya kan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu hal, bagaimanakah caranya agar bisa hutang Anda segera lunas. Sebenarnya saya sudah membuat beberapa video terkait dengan hal ini ya. Anda bisa cek di beberapa video saya yang temanya serupa. Tetapi kali ini yang ingin saya tekankan adalah cara logisnya atau cara masuk akal untuk bisa dengan gampang Anda melunasi hutang-hutang Anda. Nah, apapun hutang Anda, entah itu hutang ke personal, hutang ke instansi, atau apapun itu. Nah, apa saja dan langkahnya bagaimana sajakah? Oke, saya akan jelaskan tentang hal ini. Yang pertama, tentunya Anda harus punya niat untuk membayar hutang ya. Jangan Anda ngemplang, karena kalau misalnya Anda ngemplang, hutang Anda tidak akan bisa lunas. Apalagi Anda selalu gali lubang tutup lubang. Ini bukan solusi ya. Nah, yang pertama adalah niat kuat untuk melunasi hutang Anda. Kemudian yang kedua adalah jangan mikirin hutang Anda. Loh, kenapa jangan dipikirkan? Hutang kan harus dipikirkan. Jangan. Hutang itu jangan dipikirkan, tapi diabaikan. Yang dipikirkan itu adalah solusi. Ya, yang ketiga adalah pikirkan solusinya, bukan hutangnya. Pikirkan pencapaian apa yang bisa Anda dapatkan, bisa Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan uang, dan alhasil apa hutang Anda bisa segera Anda lunasi atau segera Anda bayar. Ya. Jangan pikirkan hutang tapi pikirkan solusinya. Kenapa seperti itu? Ya, orang kalau misalnya udah mikir hutang, maka pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih, sahabat. Ya kan? Karena ketika pikiran kita fokusnya pada hal yang tidak mengenakan, maka seluruh entitas kita, emosi kita juga negatif, tidak enak. Tubuh kita juga ada perasaan yang tidak nyaman. Ya. Karena antara pikiran, perasaan, dan juga tubuh itu satu kesatuan. Dan itu saling terkait. Saat Anda memikirkan hutang, ya, pasti perasaan Anda tidak nyaman. Dan bisa jadi kondisi tubuh Anda juga merasa tidak nyaman. Itu sebabnya ada yang namanya penyakit psikis, ya kan? Jadi penyakit pikiran, artinya ada satu hal yang tidak beres di dalam tubuh, ya, entah itu bisa sakit mah, atau mungkin hipertensi, atau mungkin penyakit apapun itu yang disebabkan apa? Disebabkan pikiran. Nah, kalau Anda mikirin hutang terus, ya, maka seluruh entitas tubuh Anda tidak nyaman. Karena tidak nyaman, maka tidak bisa berpikir dengan jernih. Boro-boro berpikir dengan jernih, ya. Mikirin solusi juga nggak akan bisa. Nah, jadi jangan pikirkan hutang, tapi pikirkan solusinya. Bagaimanakah caranya Anda bisa menghasilkan uang tanpa harus berhutang? Ya, sekali lagi, jangan gali lubang tutup lubang, itu bukan solusi. Ketika ada pikiran terlintas tentang hutang, abaikan. Dan yang keempat adalah cari hal-hal yang bisa Anda syukuri. Maksudnya bagaimana? Saat Anda secara terlintas Anda melakukan aktivitas, katakanlah ya apapun itu, kemudian tiba-tiba kepikiran hutang, maka abaikan saja dan segera alihkan pikiran Anda pada hal-hal yang bisa Anda syukuri. Misalnya Anda masih bisa diberi kesehatan, misalnya yang lain lagi Anda masih diberi tempat tinggal untuk Anda tinggali, atau Anda bisa bersyukur tentang apapun itu, kondisi keluarga Anda masih utuh, ya, Anda masih bisa beraktivitas seperti biasanya, Anda masih bisa berkegiatan seperti teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain di luar sana, ya. Intinya adalah alih fokuskan ketika Anda kepikiran hutang
pada sesuatu yang memberdayakan diri Anda, yaitu kebersyukuran. Karena pada dasarnya perasaan itu tidak bisa diisi oleh dua emosi, negatif positif nggak bisa. Saat Anda mikirin hutang otomatis perasaan Anda tidak enak, ya, otomatis di sini tidak ada rasa syukur kan. Nah, maka ketika kepikiran hutang, alihkan dulu pada hal lain, ya, kebersyukuran apapun itu. Anda bersyukur masih bisa diberi mata melihat, Anda masih bersyukur masih bisa diberi telinga untuk mendengar, Anda bersyukur masih bisa bicara, masih bisa makan dan seterusnya. Alihkan itu, ya. Sekali lagi jangan mikirin utang. Sekali Anda mikirin utang, ya, maka tidak akan selesai hutang Anda. Yang Anda pikirkan adalah solusi kebersyukuran. Ketika ada hal terlintas kaitan dengan hutang Anda, abaikan, hilangkan dan lenyapkan dari pikiran Anda. Dan ini memang butuh dilatih, tidak bisa serta-merta dadakan. Ya, latihlah diri Anda. Apalagi kalau Anda yang sudah terbiasa, ya kan, dikejar-kejar debt collector, ditagih sana sini, otomatis pikiran Anda tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Anda bisa saja stres, ya kan? Maka dari itu Anda mulailah berlatih untuk mensyukuri hal-hal sekecil apapun itu, sahabat. Nah, dan yang kelima adalah ciptakan rasa bahagia di dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Caranya dengan bersyukur. Simpel kan? Nah, saat kita bersyukur dengan tulus, catatannya adalah dengan tulus, dengan sepenuh hati, maka kebahagiaan bisa tercipta. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan saya sudah bersyukur kok, tapi batin Anda atau perasaan Anda belum nyaman atau belum bahagia, berarti syukur Anda itu batal alias tidak benar, keliru, masih salah. Orang yang bersyukur dengan tulus, maka batinnya tercipta kebahagiaan, batinnya tercipta kedamaian, ketenangan. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, jika Anda saat ini yang punya hutang, jangan mikirin hutang, kemudian pikirkan solusi dengan tidak berhutang. Tentu saja, ya, Anda bisa jualan, Anda bisa cari kerjaan apapun itu, ya. Kemudian Anda banyak-banyak bersyukur, ciptakan rasa bahagia. Dan satu lagi terakhir, kondisi Anda saat ini jika memang minus, bantulah orang lain. Ya, loh, kok malah membantu orang lain? Kan seharusnya saya yang dibantu. Iya. Ketika Anda membantu orang lain, ya, dengan penuh ketulusan, maka Anda tidak akan mikirin hutang Anda. Ingat, ketika Anda mikirin orang lain, Allah akan memikirkan Anda. Ketika Anda membantu orang lain dengan tulus, Allah akan membantu Anda. Maka dalam kondisi minus, dalam kondisi Anda berhutang saat ini, jika Anda berhutang, maka sibukkan diri Anda untuk banyak-banyak membantu orang lain dengan pikiran Anda dan dengan tenaga Anda, bahkan hanya sekadar dengan berdoa. Doakan orang lain dengan tulus, doakan kebaikan untuk mereka, doakan kemakmuran untuk mereka, doakan kemuliaan bagi mereka. Nah, ketika Anda bisa melakukan beberapa langkah ini, 6 langkah yang saya sampaikan tadi, maka cepat ataupun lambat Anda akan dibantu oleh Allah untuk dimudahkan melunasi hutang-hutang Anda, sahabat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya doakan bagi Anda siapapun yang punya hutang segera lunas, ada dimudahkan rezekinya, ada digampangkan usahanya bagi Anda yang punya usaha, ada dilancarkan rezekinya, sehingga kemudahan untuk melunasi hutang Anda pun bisa tercipta. Sekian dari saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.